Oke, kita jumpa lagi dalam pokok bahasan trigonometri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe dulu agar kita selalu mendapatkan update video terbaru tentang matematika. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu trigonometri? Nah, sebelum membahas trigonometri, kita terlebih dahulu mengetahui sejarah trigonometri. Nah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon yang berarti segitiga dan metron yang berarti ukuran. Nah, menurut asalnya, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mencoba menyelidiki gerak benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, termasuk menghitung atau memperkirakan posisinya. Nah, ini ada tugas untuk teman-teman semua. Nah, coba ditemukan siapa sih penemu dari konsep trigonometri tersebut. Nah, lengkap beserta dengan biografinya. Nah, tugas yang kedua, buatlah map atau peta dari tempat tinggal kalian sekarang menuju tempat penemu konsep trigonometri tersebut. Nah, di sini boleh menggunakan Google Map. Nah, silakan itu diaplikasikan. Yang ketiga, tuliskan kegunaan trigonometri untuk mendukung kehidupanmu ke depannya nanti. Nah, itu ada 3 tugas yang harus dikerjakan secara pribadi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan diskusikan jawaban-jawaban yang kalian temukan. Nah, itu untuk sejarah trigonometri. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ruang lingkup. Nah, dalam trigonometri apa sih yang dibahas? Yang pertama, nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang ketiga, pembagian sudut dalam trigonometri. Yang keempat, sudut-sudut berelasi. Yang kelima, koordinat kutub. Yang keenam, koordinat kartesius. Yang ketujuh, identitas trigonometri. Yang kedelapan adalah grafik fungsi trigonometri. Yang kesembilan, persamaan trigonometri sederhana. Yang kesepuluh, aturan sinus untuk segitiga. Yang kesebelas, kosinus untuk segitiga. Yang 12 adalah luas segitiga. Nah, jadi ada 6 pokok bahasan yang dibahas dalam trigonometri. Ada 12 pokok bahasan yang dibahas dalam trigonometri. Nah, oke, sekarang dalam video ini kita hanya bahas yang pertama. Nah, saya ubah dulu biar bisa kita tulis. Nah, sekarang yang kita bahas adalah dalam video ini adalah yang konsep pertama, yaitu nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, misalnya seorang ingin mengukur tinggi tiang bendera. Nah, di sini tiang bendera. A-nya hilang ya, tiang bendera. Dengan menggunakan klinometer. Nah, yang mana sih namanya klinometer? Nah, di sini saya sudah siapkan gambarnya. Ini adalah gambar klinometer yang digunakan untuk mengukur suatu ketinggian berdasarkan sudut. Nah, misalnya kita ilustrasikan suatu pengamat, dia berada di bawah, ini pengamatnya, ini tiang benderanya. Nah, kita bisa mengukur tinggi tiang bendera ini dengan menggunakan alat klinometer seperti yang di samping ini, yang warna hijau ini. Nah, disinilah konsep trigonometri itu digunakan. Nah, bisa saja kita mengukur tiang bendera ini dengan
manual, yaitu kita harus turunkan dulu, setelah turunkan lagi dinaikkan, kan kerjanya jadi 2 kali. Dengan menggunakan klinometer ini sehingga kita tidak perlu menurunkan tiang bendera. Begitu juga bisa digunakan untuk mengukur gedung-gedung yang tinggi atau gedung-gedung pencakar langit dengan menggunakan klinometer seperti alat di samping ini. Nah, itu penerapannya dalam mengukur tinggi. Nah, silakan temukan aplikasi yang lain untuk kehidupanmu ke depannya. Nah, setiap segitiga siku-siku terdapat sebuah sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Nah, itu untuk sudut siku-siku besarnya selalu 90 derajat. Dua buah sudut lancip besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sebuah hipotenusa atau sisi miring dan dua buah sisi siku-siku. Nah, yang mana sih namanya hipotenusa atau dua buah sisi siku-siku? Nah, di sini R ini kita sebut dengan hipotenusa. Hipotenusa. Nah, dua buah sisi siku-siku yaitu ini sisi siku-siku X, inilah sisi siku-siku Y. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Sisi siku-siku di depan sudut ABC adalah AC. ABC adalah AC. Ini depannya. AC. Yaitu Y. Sedangkan sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut ABC adalah garis BC. Yang berdampingan adalah garis BC, yaitu BC atau X. Yang pertama. Yang kedua, sisi siku-siku di depan sudut BAC adalah garis BC. BAC adalah garis BC. Atau kita sebut dengan X. Sedangkan sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut BAC adalah garis AC, yaitu Y. Ini garis AC atau Y. Hipotenusa atau sisi miring adalah garis AB atau R yang terdapat di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang di antara ketiga sisi segitiga siku-siku tersebut. Nah, R inilah hipotenusa. Nah, apa sih bedanya dari ketiga-tiga ini? Yang pertama, sudutnya berada di B. Yang kedua, sudutnya berada di A. Nah, itu dua buah sisi siku-siku dan satu buah hipotenusa seperti yang dikatakan di deskripsi di atas. Nih ya. Ini siku-sikunya A dan B. C itu adalah hipotenusanya. Oke. Nah, seperti itu konsepnya dalam segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih aplikasi trigonometri dalam segitiga siku-siku? Nah, yang pertama kita kenal. Oke, sebelum kita masuk ke trigonometrinya, kabarnya kita ingat kembali bagaimana sih cara menentukan salah satu sisi dari dua sisi yang diketahui. Nah, misalnya kita menentukan R. Gimana sih cara menentukan R? Karena ini siku-siku, berarti kita ingat teorema Pythagoras. Nah, artinya R itu bisa kita tentukan dengan akar X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Nah, itu untuk menentukan R. Gimana kalau kita menentukan X-nya? X. Nah, berarti akar, kesini kan sisi miring ya. R kuadrat kita kurangi dengan Y kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai Y-nya? Y-nya ditentukan dengan akar R
kuadrat kita kurangkan dengan X kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras ini selalu digunakan dalam segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk menentukan trigonometri. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan rumus trigonometri dalam segitiga siku-siku ini. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama, sinus suatu sudut. Nah, untuk menentukan nilai sinus, sisi siku-siku di depan sudut per atau dibagi dengan hipotenusa, yang dimana disebut dengan sisi siku-siku di depan sudut. Nah, misalnya sudut yang dicari di sini adalah sudut B. Itu misalnya yang kita cari adalah sudut B. Ini yang kita cari. Nah, sehingga sisi siku-siku di depan sudut adalah Y. Dibagi dengan hipotenusa dibagi dengan R. Tuh ya. Kita berpatokan pada B. Yang kedua, ada namanya kosinus. Kosinus itu rumusnya adalah sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut. Sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut. Ini kan sudutnya di sini di B. Yang berdampingan adalah garis yang ini, BC-nya, yaitu X. Nah, sehingga X dibagi dengan hipotenusa, dibagi dengan R. Itu untuk kosinus atau cos singkatannya. Yang ketiga, tangan suatu sudut. Nah, tangan suatu sudut dicari dengan sisi siku-siku di depan sudut. Sisi siku-siku di depan sudutnya. Sisi siku-siku di depan sudut adalah Y. Nah, Y adalah di Y. Dibagi dengan sisi siku-siku berdampingan dengan sudut. Dibagi dengan X. Nah, sehingga Y bagi X. Itu adalah untuk mencari tangannya. Nah, berikutnya. Segitiga siku-siku ABC ke dalam suatu rumus trigonometri. Ada namanya. Nah, sekarang kita mencari kosekan suatu sudut. Nah, kosekan suatu sudut, nah ini kebalikan dari yang pertama tadi. Cosnya atau kosinusnya. Hipotenusa dibagi sisi siku-siku di depan sudut. Nah, artinya berarti R dibagi dengan Y. Nah, kebalikannya. R dibagi dengan Y. Yang berikutnya. Ada namanya sekan. Hipotenusa per sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut. Ini artinya R dibagi dengan X. Yang terakhir, kotangen. Sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut dibagi dengan sisi siku-siku di depan sudut, atau X dibagi dengan Y. Nah, itu untuk rumus-rumus trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Seperti apa sih contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Nah, misalnya suatu segitiga ABC, siku-siku di C. Nah, berarti kalau segitiga ABC, siku-siku di C mempunyai panjang sisi BC sama dengan 3, AC sama dengan 1. Carilah nilai dari ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar segitiga ABC. Nah, segitiga ABC. Siku-sikunya berada di C. Nah, siku-sikunya berada di C. Jadi, panjang BC adalah 3. Panjang AC adalah 1. Ya, gambarnya mungkin kurang idealis ini ya. 1. Nah, sehingga kita mencari sisi siku-siku atau sinusnya berarti untuk sudut A. Untuk sudut A berarti untuk sudut yang ini. Nah, sehingga kita berpatokan pada sudut A.
Nah, jadi sinusnya kita dapat cari dengan sisi siku-siku di depan sudut dan seterusnya. Nah, tapi sebelum itu, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mencari panjang AB. Nah, bagaimana sih cara menentukan panjang AB? Panjang AB ditentukan dengan cara akar 3 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat. Nah, artinya 3 kuadrat itu berapa? Benar, 9 ditambah 1. Nah, sehingga 9 tambah 1 berapa? Akar 10. Nah, sehingga di sini panjangnya adalah akar 10. Nah, dari kita sudah menentukan ini, langsung kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, untuk sin A derajat dapat ditentukan dengan sisi siku-siku di depan sudut. Nah, sisi siku-siku depan sudut berarti kan 3 di depannya. A-nya di sini depannya adalah 3. Berarti 3 dibagi dengan hipotenusa. Hipotenusa itulah sisi miring, yaitu akar 10. Nah, tuh. Kosinusnya. Kosinus berarti sisi siku-siku berdampingan dengan sudut. Berdampingan dengan sudut adalah 1. Sehingga 1 kita bagi dengan hipotenusa, yaitu akar 10. Nah, yang ketiga untuk tangannya, sisi siku-siku di depan sudut. Sisi siku-siku depan sudut adalah 3. Berarti 3 per sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut, yaitu 1. Nah, 3 per 1 berapa? Nah, benar, jawabnya adalah 3. Terus kosekannya tinggal dibalik. Kosekannya tinggal dibalik. Ini dia menjadi, nah, tinggal dibalik berarti menjadi akar 10 dibagi dengan 3. Sedangkan untuk sekannya, akar 10 bagi dengan 1. Berarti akar 10. Yang terakhir, kutangannya 1 per 3. Nah, kita sudah menemukan perbandingan trigonometri untuk ke-6. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang patokannya berada di sudut A. Nah, bagaimana jika patokannya berada di sudut B? Nah, itu silahkan dicari untuk latihan, teman-teman. Ya, demikian untuk perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Dan untuk video berikutnya kita akan bahas perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Baik, terima kasih.